Saya belum mau beli Bitcoin untuk spot long term trade seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Meskipun Bitcoin sudah turun 50% dari all time high. Tetapi dua hari lalu saya membeli Bitcoin. Lah, kedengarannya kontradiktif. Kenapa? Saya akan menjelaskan thought prosesnya di video kali ini. Sebelumnya disclaimer ini bukan financial advice, saya bukan financial advisor dan saya tidak berhak untuk memberikan advice untuk membeli atau menjual suatu aset. Ini hanya sepenglihatan mata saya tetap terhadap suatu aset yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Oke, mari kita mulai. Kenapa saya kemarin long Bitcoin? Sebab itu saya menemukan long short term trade setup yang sudah saya lakukan 4-5 hari sebelumnya dan posisi ini belum kemana-mana. Jadi 4-5 hari lalu saya mengambil long di sekitar sini tanggal 12 Agustus ya, saya ambil long sekitar sini ya, dengan stop lossnya cukup ketat di 62.000. Saya tidak mau melebihi 62.000 dan target saya minimal di 67.000 dan atau bahkan lebih. Oke. Jadi posisi saya sekarang kurang lebih seperti ini. Masih belum kemana-mana, meskipun ada orang yang bilang, oh ini saya sudah profit. Belum, menurut saya ini posisi saya belum kemana-mana. Sebab saya bukan scalper, saya ini position trader. Nah, kenapa saya memutuskan untuk long Bitcoin di area 63-63 ribu, kemarin saya ambil 63.200, saya ambil. Kenapa thought prosesnya seperti apa? Thought prosesnya seperti ini. Ya, Bitcoin itu secara daily cycle, jika kita tambahkan 775168, ya, jika kita tambahkan 77 tambah 51 tambah 68 dibagi dengan 3, kurang lebih 65 hari. Jika kita tarik 65 hari dari siklus sebelumnya itu ada di hari ke, nah ini, tanggal 9 Agustusan, ya. Jadi ini mungkin sekitar 60 atau 65, nah ini mungkin sudah 68 sampai 70. Jadi, hanya berdasarkan daily-nya ini, nah siklus daily harian berdasarkan siklus analisa waktu, saya berekspektasi ini akan memulai sesuatu yang baru, which is ini ada short term trade untuk ada kemungkinan dia naik ke atas ini. Oke. Ini yang saya ekspektasi dia akan menembus daerah resisten kuatnya seperti yang kita lihat di sekitar 67.000 ini. Ini yang saya expect ya. Meskipun ini probability-nya kecil, sebab kita tahu secara long term Bitcoin itu trennya masih turun ya. Bitcoin trennya masih turun dan saya sudah ingatkan berkali-kali saya belum mau long spot Bitcoin sampai di bulan Oktober ya. Jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya, saya belum mau sampai di bulan Oktober, range-nya itu antara 40 sampai 52.000. Itu range target saya untuk beli spot. Nah, tapi untuk ini hanya short term trade. Short term trade artinya apa? Saya menggunakan stop loss yang ketat. Jadi, keinginan saya tidak tahu market bergerak seperti apa. Market itu bergerak sesuai dengan probabilities, mau market saja mau kemana. Maka itu jika ini saya berekspektasi ini akan rebound, short term trade ke atas. Kenapa rebound? Sebab kita lihat secara sentimen ya, S&P 500 itu all time high. Jika kita lihat S&P 500 all time high dan harga emas juga mulai rebound. Ya. Harga emas ini rebound dari awal Agustus sampai sini agak rebound. Jadi, saya berekspektasi ada kemungkinan Bitcoin ini juga ada short term rebound. Ya, short term, ingat ya teman-teman, kunci itu di short term, bukan di long term. Long term, medium term saya masih turun. Ya. Jadi, nah, sekarang ini saya hanya bermain kemungkinan. Ya, kenapa saya berani? Gimana kalau saya salah? Gimana kalau ternyata Bitcoin ini sudah menjadi bottom di 58.000? Nah, itulah yang bikin saya mengambil keputusan untuk long, ambil posisi nggak banyak, ya, sebab mini probability-nya juga kecil. Yang nggak banyak posisi saya ambil, tapi untuk menjaga-jaga kalau saya salah ternyata Bitcoin ini bottomnya bukan di Oktober, ya. Nah, selain daripada itu,
alasan kedua yang saya ambil dari long Bitcoin, jika teman-teman lihat dari pattern sebelumnya nih, ya, jika kita ambil pattern sebelumnya itu, nah, dan kita samakan. Nah, jadi teman-teman lihat, saya berekspektasi ini akan naik dulu sampai 67, mungkin 70-an, lalu nanti di Oktober atau November ini akan dibanting turun ketika orang-orang itu FOMO buy. Jadi saya tidak mau FOMO buy, saya tidak pernah mau ikutan ketika retail-retail sedang FOMO. Yang saya takutkan itu kalau misalnya sebab di sentimen-sentimen saya sudah banyak melihat juga, itu banyak orang itu berekspektasi, bukan berekspektasi, banyak orang sudah mengatakan ini Bitcoin sudah bottom di 67.000, Bitcoin sudah bottom di 58.000, jadi mereka akan long di sini, ya. Jadi ketika orang-orang ini panik buy di sini, bilang ini, oh ini sudah bottom, lalu itu akan orang-orang buy ini akan dihajar turun ke bawah untuk mengikuti siklus weekly cycle yang arahnya turun. Oke, jadi saya tidak mau ke-trap beli di atas ini, jadi saya mau beli di sini dengan stop loss kecil di sini, berekspektasi naik short term, lalu mungkin saya akan take profit di area-area sini. Oke. Nah, bagaimana dengan altcoin lain? Ya, kita lihat Ethereum. Ya, Ethereum juga sama, teman-teman. Ya, ini Ethereum ada buat flag di sekitar sini. Oke. Jadi ada kemungkinan ini Ethereum, jika kita lihat bar pattern yang ini, akan kurang lebih sama mengikuti Bitcoin, di mana dia lagi sideways. Ya, dia akan naik dulu ke sini berdasarkan dari flag-nya ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita ada di sini, kita berekspektasi Ethereum masih bisa naik juga ke area 2000-an, baru nanti mungkin akan dipukul turun lagi. Oke. Dan ini akan mengikuti persis sama dengan siklusnya dengan Bitcoin. Ya, jadi itu saja video hari ini yang saya ingin beritahu, di mana saya mengambil posisi untuk long, ya. Saya mengambil long Bitcoin di area 63 ribuan, ya, dengan berekspektasi ini akan lari ke 67.000 atau lebih, dan nanti ketika dia lari, saya akan update posisinya nanti, apakah saya akan naikkan stop loss atau saya akan take profit. Namun saya tidak akan gegabah, saya tidak akan beli banyak di sini, sebab saya masih ada peluru yang banyak ketika nanti Bitcoin turun di ke area 40.000, 50.000, area situ di bulan Oktober, itu adalah sweet spot yang saya tunggu di area-area sini. Dan ketika ini ada, saya harus ada peluru yang cukup untuk beli di sini. Ya, jadi itu saja. Jika teman-teman mau ambil short term trade ini, terserah. Again, ini disclaimer on, non financial advice, dan ingat, saya ini hanya short term trade dan saya pasang stop loss di 62.000. 62.000 kalau kena itu akan langsung posisi saya out, ya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika suka video yang seperti ini, please like dan subscribe. Dan jika ada aset lain yang ingin dibahas, please tulis di kolom komen. Thank you.